Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andre. Teman-teman, saat ini saya sedang ngetes ketajaman, kemudian sensitifnya mic up punya anak. Rekaman pakai DJI Action 4. Sebetulnya DJI Action 4 ini punyanya udah lama, tapi setiap pemakaian itu settingannya saya selalu memakai auto. Dolar biasa dari settingan exposure, kemudian ISO-nya, semuanya serba auto. Bahkan sampai kita snorkeling di Pulau Seribu juga itu saya pakai auto. Rekaman waktu pakai auto itu 1080 atau Full HD di 30 fps. Nah, saat ini settingannya dibikin manual, artinya settingannya betul-betul saya yang buat sendiri, yaitu pakai Full HD 1080 60 fps. Kemudian ISO-nya saya pakai 100 sampai 400. Nah, untuk shutter speednya juga itu saya kasih di auto karena dia akan naik turun karena cuaca kadang panas, kadang-kadang saya lewati tempat yang adem, jadi saya kasih auto. Mungkin kalau di tempat panas nih autonya bisa 1/1000, 1/1000 ya. Kalau tempat adem yang gini mungkin dia 1/160-an. Jadi bagusnya saya bikin auto saja. Saya berharap bagus hasilnya karena Full HD 1080 pakai DJI Osmo ini bagus, tapi mungkin tidak sebagus kamera APS-C yang biasa saya pakai untuk shoot badminton. Kenapa lebih bagus kamera APS-C atau Canon, Fuji atau Sony? Karena memang berbeda sensornya, sensor penangkapan gambarnya beda. Kalau DJI Action, GoPro dan lain-lainnya itu imbang-imbangan dengan sensor kamera HP. Jadi bagus ya, untuk di kelasnya ya bagus gitu. Nah, sedangkan tipe-tipe sensor sendiri ada beberapa macam. Sampai saat ini mungkin ada 5 ya. Yang pertama itu sensor kamera HP yang syarat atau sejajar dengan DJI Action ini, GoPro dan lain-lainnya. Di atas sensor kamera HP itu ada sensor kamera yang disebut Micro Four Thirds. Micro Four Thirds biasa dipakai di kamera Lumix atau di kamera Olympus. Nah, dia sensornya lebih besar dari kamera HP ataupun GoPro ataupun DJI. Nah, di atas sensor Micro Four Thirds itu ada APS-C. Nah, APS-C ini bisa bekerja di ranah hobi maupun profesional. Untuk foto-foto hobi ataupun foto-foto wedding, foto-foto pekerjaan, wartawan kan banyak memakai kamera APS-C. Kelebihan kamera APS-C atau Canon atau Sony dan lain-lainnya yang bertipe APS-C itu dia punya shootnya itu berturut-turutnya itu
bisa banyak, jadi sekali tekan itu bisa 10 sampai 15 jepretan. Nah itu kelebihannya. Nah biasa dipakai untuk ajang-ajang sport. Nah di atas sensor APS-C itu ada full frame. Nah full frame ini biasa dipakai untuk wedding, bisa juga untuk sport, dimana kebagusan daripada si kameranya. Nah kelebihan daripada si sensor full frame ini, dia sangat bagus di tempat yang kurang cahaya atau low light, dia sangat bagus sekali. Sensor full frame biasanya dipakai untuk memfoto objek-objek yang cantik, contohnya para model, ya sangat bagus sekali. Untuk hobi juga bisa sekali, karena full frame itu menghasilkan kualitas gambar yang bagus. Di antara tipe-tipe semua sensor yang saya sebutkan tadi, dari sensor kamera HP dan sekelasnya seperti punya saya ini DJI atau GoPro, yang kedua adalah micro four third, yang ketiga adalah kamera HPC, yang keempat adalah bertipe full frame, yang paling bagus itu adalah full frame. Dari sisi kameranya mahal, lensanya pun mahal, tapi di atas full frame itu masih ada. Itu yang mengeluarkan Nikon. Jadi ada tipe 5 tipe sensor, tapi yang kelima itu hanya Nikon yang baru mengeluarkannya, tapi tidak familiar. Yang familiar itu yang 4 ini yang saya sebutkan tadi. Jadi memang perlu dimengerti bahwa tidak bisa kamera HP itu mengalahkan kedetailan, kejernihannya kamera foto yang bisa zaman sekarang, mirrorless yang sudah bisa video dan lain-lainnya, itu nggak bisa digantikan. Memang dari tipe sensornya sudah berbeda, besarnya sensor itu berbeda. Kalau sensor HP itu ataupun si DJI ataupun GoPro yang teman-teman kita sering lihat itu kan ya bulatan kecil aja di belakang kapal seperti itu. Sedangkan kamera Canon, Fuji, seperti itu APS-C itu bisa 3-4 kali bukannya dari itu. Jadi memang dari sisi penangkapan cahaya, dari kualitas lain-lainnya, memang tidak bisa untuk mengalahkan kamera-kamera seperti itu. Tapi HP ataupun DJI Action ataupun GoPro ini, khususnya HP gitu, itu fleksibelnya luar biasa, bisa dikantongin saat kita lagi jalan. Oh ada sesuatu yang pengen difoto, tinggal foto. Lagi jalan-jalan di mall sama istri, sama anak, sama pacar, tinggal foto. Kalau kamera-kamera ya seperti Canon ataupun Sony, Fuji, ya bawahnya juga kan udah ribet ya, walaupun tipe sekarang mirrorless itu kecil sekali dibandingkan tipe yang DSLR, itu kecil, tapi tetap lebih fleksibel HP karena bisa dikantongin. Nah kamera GoPro juga ataupun DJI juga kecil sama, bisa dikantongin karena hanya sebesar kotak korek api ataupun kotak Zippo gitu. Jadi bisa dikantongin, cuman kekurangannya dia tidak multifungsi. Kalau HP kan bisa multifungsi, bisa telepon, bisa kalkulator dan lain-lainnya. Kalau GoPro ataupun DJI ya hanya sebatas untuk video dan foto, khususnya video gitu.
Ya kalau ditanya lebih enak mana, tergantung fungsi, tergantung keadaan, mau dipakainya untuk apa. Kalau teman-teman warnanya untuk profesional, ya belilah kamera beneran. Bahkan untuk wedding itu kan, saya bahkan untuk wedding itu, untuk pengambilan videonya, selama saya hadir dan disuruh moto di wedding ataupun acara lain, itu hampir tidak ada yang pakai kamera GoPro ataupun DJI ataupun yang sejenisnya. Apalagi ngambil shoot videonya pakai HP, itu saya nggak pernah lihat. Ya nggak tahu kalau yang untuk pekerja ya, khusus pekerja gitu. Kalau yang shoot atau video para tamu mah banyak gitu. Ini mah yang bekerja gitu, yang dibayar khusus oleh tuan rumah atau si yang punya hajat gitu, itu nggak ada. Itu rata-rata semuanya pakai kamera, kalau nggak Sony, Canon ataupun Fuji yang bertipe APS-C ataupun full frame. Nah, jadi ini saya shoot pakai mode 1080 Full HD atau ya Full HD ya, dengan 60 fps. Mudah-mudahan bagus, gambarnya juga jernih. Nanti setelah rekaman pakai Full HD ini, kita balik lagi lewat jalan pulang dengan perekaman pakai 4K 60 fps, masih sama dengan ISO 10-400, dan untuk shutter speed kita pakai auto. Untuk perekaman Full HD 1080 kita selesaikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.